Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayat, saya dari PTI 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang Sispokol PPDB atau Sistem Informasi Sekolah Penerimaan Peserta Didik Baru. Namun sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan tidak merekam langsung menggunakan laptop, dikarenakan laptopnya sedang memiliki gangguan. Sudah beberapa kali saya coba tetapi selalu saja gagal. Baiklah, sebelum ke aplikasinya kita pun harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Sispokol PPDB. Secara singkatnya, Sispokol PPDB adalah sebuah sistem online untuk sekolah yang sedang melakukan penerimaan siswa baru atau penerimaan peserta didik baru. Jadi secara singkatnya, Sispokol PPDB ini adalah sebuah alat atau sistem untuk menerima peserta didik baru. Jika dulu kita melakukan pendaftaran sekolah melalui manual, banyak menggunakan hard file, dengan adanya PPDB ini kita bisa melakukan pendaftaran sekolah melalui online, sehingga fungsinya sudah jelas, yaitu untuk membantu penerimaan peserta didik baru secara online. Adapun hubungannya dengan migrasi pendaftaran sekolah, yaitu sebagaimana kita tahu, migrasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi kalau kita hubungkan dengan PPDB ini adalah perpindahan pendaftaran secara manual ke pendaftaran secara online. Secara singkatnya itu seperti itu yang dimaksud dengan migrasi di sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung lihat saja pada tampilan aplikasi PPDB tersebut. Baiklah, ini dia tampilan awal dari PPDB yang sudah berhasil diinstal. Di sini untuk tampilan awalnya ada beberapa pilihan. Pertama ada beranda, daya tampung, daftar sekarang, verifikasi, login, hasil seleksi, dan hubungan kami. Adapun yang sedang kita lihat di sini ini merupakan tampilan dari daya tampung. Jadi daya tampung ini merupakan batas akhir atau batas maksimal penerimaan peserta atau calon peserta yang akan mendaftar. Di sini bisa kita lihat daya tampungnya itu hanya sampai 1000, sehingga jika sudah melampaui 1000 itu sudah tidak bisa. Sementara yang baru mendaftar di sini baru ada 6 calon. Mana yang 6 calon? Nah, di sini ada rinciannya sebagai berikut. Ada Ahmad Hidayat, Sep Hidayat, dan yang lainnya. Ini merupakan rincian daripada peserta yang sudah melakukan pendaftaran. Adapun untuk melakukan daftarnya, kita bisa masuk saja langsung ke daftar sekarang. Kita buka di daftar sekarang. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita diharuskan ataupun peserta didik yang mau mengajukan atau mau mendaftarkan dirinya ke sekolah harus mengisi beberapa pertanyaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja praktekkan. Pertama, di sini ada jalur. Untuk jalur di sini sudah tersedia, yaitu antara jalur reguler dan jalur prestasi. Sebagai contoh, kita gunakan saja jalur reguler. Data diri sekolah asal, contohnya kita masukkan SMAN 19 Garut. NISN-nya misalkan ini saja. Misalkan di sini untuk namanya Hilman, misalkan Hilman Effendi. Ini untuk sebagai contoh saja. Tempat lahir misalkan Garut. Untuk jenis kelamin, tanggal lahir misalkan 20 Desember.
kelamin laki-laki, agama Islam, status anak misalkan anak kandung, anak misalkan anak kedua. Untuk alamatnya misalkan Pak Kenjeng. Ini sebagai contoh saja. Untuk telepon misalkan kita bisa gunakan ini, dan untuk emailnya kita ganti misalkan di sini namanya menjadi hilman90@gmail.com. Setelah itu kita pun diharuskan untuk mengisi data orang tua. Kita masukkan misalkan nama ayahnya, Bapak Muslih, pekerjaannya misalkan wira swasta, nama ibunya misalkan Ibu Iis, pekerjaan ibu misalkan ibu rumah tangga, alamat misalkan sama dengan tadi Pak Kenjeng. Untuk teleponnya kita gunakan ini saja untuk sebagai contoh. Kemudian setelah itu kita diharuskan memasukkan foto. Kita pilih misalkan untuk fotonya ini saja untuk sebagai contoh. Setelah semua data dimasukkan dengan lengkap, kemudian kita kirimkan formulir. Nah, kemudian setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, kita pun akan diberitahukan dari pusat dari sana bahwa kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Kemudian di sini kita copy terlebih dahulu username beserta password. Username dan password ini merupakan untuk melakukan verifikasi dan login untuk hal-hal selanjutnya. Kita kopikan terlebih dahulu, misalkan di sini. Kita kembalikan lagi. Setelah itu kita bisa lihat di sini, silahkan lanjut verifikasi pembayaran agar login calon bisa digunakan. Setelah itu kita pun harus melakukan verifikasi. Di mana tempatnya, yaitu di sini ada tulisan verifikasi. Kita lanjutkan ke sini. Kemudian username dan password yang tadi kita dapatkan kita masukkan di sini. Kita masukkan misalkan untuk jumlah bayarnya kita 300.000, ini sebagai contoh. Untuk tanggal bayar misalkan sekarang 12 Juli. Kemudian kita pun harus menyertakan bukti pembayaran. Nah, sebagai contoh kita masukkan saja misalkan foto ini sajalah. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian jika data sudah lengkap, kita pun harus mengirim verifikasi. Kemudian jika kita sudah berhasil melakukan verifikasi, kita pun akan mendapatkan pemberitahuan bahwasanya silakan hubungi panitia agar bukti transfer bisa segera cek dan melanjutkan proses login. Nah, kita pun harus menunggu verifikasi dari admin dari sana, dari pusat, bahwasanya kita sudah melakukan pendaftaran. Setelah itu kita pun masuk ke login. Kita masuk ke login di sini. Kemudian jika kita sudah mendapatkan pemberitahuan atau ACC dari sana, kita pun bisa melanjutkan login. Tapi karena kita belum mendapatkannya, kita tidak bisa. Tapi untuk langkah-langkahnya sama saja seperti tadi, kita masukkan di sini. Password, kemudian username di sini.
kemudian kita lanjut. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan pemberitahuan bahwasanya login calon belum aktif. Silahkan lakukan verifikasi pembayaran terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Oke saja. Kemudian, jika sudah berhasil melakukan login, maka kita bisa melihat hasil seleksi di sini. Karena kita belum berhasil, maka kita hanya mendapatkan proses pendaftaran masih berlangsung. Ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya ketika kita akan melakukan pendaftaran di sana. Kemudian kita kembali lagi ke daya tampung. Di sini kita bisa lihat tadi nama yang sudah kita masukkan. Calon dari yang tadinya 6 sekarang sudah menjadi 7. Dan di sana kita bisa lihat bahwasannya yang bernama Hilman Effendi sudah berhasil melakukan pendaftaran dengan asal sekolah SMAN 19 Garut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.